Halo, assalamualaikum guys. Kembali bersama saya Jeb Yusti di bulan Ramadan ini. Di saat bulan Ramadan yang lagi mengalami pandemi COVID ini, saya kebetulan udah lama banget ini nggak upload video, terus nggak unboxing sekarang mau ngapain nih? Ya, jadi gini guys, ini saya hari ini mau kemungkinan mau unboxing kamera. Jadi eh, apa? Sebenarnya kamera ini saya udah beli eh, mungkin udah sekitar sebulan yang lalu ya. Jadi unboxing setelah, tapi nggak apa-apa karena saya beli ini buat saya pakai dulu buat emang ada kerjaan yang saya pakai kamera ini. uh, EOS M50 ya. Ini kemarin saya beli second sih guys, sebenarnya beli second, cuman karena kayaknya sih masih light new, masih baru, makanya kemarin saya udahlah, harganya juga lumayan kan, nggak terlalu mahal. Nah ini sekarang saya mau nge-review EOS M50 mirrorless. Itu ngapain sih oke, sorry guys kucing piaraan. Pengalaman saya pakai ini itu EOS M50 itu yang udah saya pakai selama sebulan sih. Dia maksudnya dengan range harga yang kalau barunya kalau nggak salah sekitaran sekarang kalau 8-9, tapi kalau di garansi distributor mungkin bisa dapat di kisaran 8 juta gitu kan, satu paket sama lensanya yang 15-45 mm, satu set itu. Ya bagus ya, kalau menurut saya sih bagus gitu. Dari kemarin-kemarin yang saya pakai buat kerjaan sih bagus. Dia autofocusnya, karena Canon kan udah pakai 2 pixel ya guys, jadi dia bagus ininya, kualitas gambarnya juga bagus. Cuman kayaknya dari frame per secondnya kemarin yang saya sempat pakai itu, saya lebih cenderung untuk pakai di 60 fps Full HD. Jadi kemarin tuh sempat saya coba di Full HD di 25-30 fps itu, dia kalau ketika kita panning itu maksudnya kita kameranya kita gerak ya, panning gitu kan, dia si gambar itu nggak agak sedikit kayak goyang-goyang gitu kan. Ya mungkin kan memang ya saya nggak tahu ya kalau di merek-merek lain gitu. Tapi kalau di Full HD yang 60 fps, biarpun kameranya kita panning gitu, kita shootnya sambil jalan, dia gambarnya enak gitu, tetap stabil dan nggak kelihatan kayak putus-putus gitu, karena mungkin di 60 fps itu paling. Sama itu kelebihannya, satu autofocusnya bagus, ringkes, terus pengoperasiannya juga enak. Ya harganya sih worth it lah guys ya, maksudnya kalau buat ngevlog, buat kerjaan-kerjaan yang santai itu masih worth it lah gitu. Kalau kekurangannya sih satu, yang udah selama sebulan itu saya pakai, dia IS-nya, image stabilizer-nya tuh kayak nggak ngaruh gitu. Jadi kalau dia gampang shake, gampang goyang, jadi gambar tuh nggak, memang mungkin mesti pakai gimbal ya, pakai stabilizer gitu. Itu yang pertama. Yang kedua baru itu sih kayaknya kalau minusnya. Oke guys, nih buka ya guys, saya mau liatin ya. Sebenarnya ini udah saya buka ya, tapi nggak apa-apa ya. Ini kita lihat ke bawah. Oke ya guys, oke. Nah kelihatan ya. Nah ini saya beli second dari situs online lah pokoknya, intinya karena saya butuh buat kerjaan. Tapi ya lumayan sih, waktu itu juga harganya sih nego-nego sama si penjualnya juga masih bisa dapat harga yang ya lumayan inilah.
dan masih lengkap, masih dus, nih buku manualnya masih ada. Nah ini strapnya ada, tali strapnya juga. Nah ini kameranya. Masih mulus sih guys, kalau menurut saya masih ini. Pas saya coba kemarin tuh sebulan, masih ini lensanya yang 15-45. Ini ada chargerannya, dia sama plak kepalanya seperti ini buat ini. Nah kemarin kebetulan saya beli itu dapat bonusnya dari si penjualnya itu memory card yang kalau nggak salah 64 gitu ya. Oke, ini saya singkirin dulu ya, kita jajal ya guys. Saya taruh di oke. Oke guys, ini kita coba ya, buka. Pasang. Gimana nih? Oke. Kita onin. Bisa onin guys ya. Ininya bisa di flip gini, dia masih bisa di flip tuh. Masih bisa kita hidupin. Dia kalau mau ngidupin awal startnya. Oke, hey. Sana. Oke, ke sana. Oke, sana. Ikut-ikutan aja sih, heran. Dia kalau awal dihidupin itu kita pencet ininya dulu nih, si ini tombol apa namanya, kita pencet terus putar, nah sampai si lensanya maju kan, nah jadi baru on. Nah, baru on ini. Nah, oke, ini nanti saya masukin gambar-gambar yang video-video dan yang udah saya pakai tuh, ini yang gimana hasil dari kualitas video Canon EOS mirrorless M50 ini. Hasilnya sih tajam buat oh iya, satu lagi, dia kalau ISO-nya tuh belum, kalau apa ya, noise-nya kenceng gitu guys. Kalau kita pakai di kisaran 8500 tuh kayaknya noise-nya agak-agak itu. Jadi saya sih masih saranin kalau malam mungkin kita mesti pakai ininya diganti ya guys, lensanya ini pakai yang aperture-nya yang 1.8 atau 2 gitu. Kalau ini kan dia di aperture-nya di 3.5 sampai sekian lah ya, karena emang lensa bawaannya lensa kit. Saya sih kalau malam itu masih pakai ISO di kisaran 800 lah. Jadi karena kalau udah 8 di 1000 ke sana kayaknya terlalu noise-nya terlalu ini sih parah kalau menurut saya. Tapi lumayan lah kalau buat orang-orang yang baru mau nge-vlog, buat kerjaan-kerjaan yang memang bikin videografi, dia masih worth it kok menurut saya. Cuman memang tambahannya kalau buat menstabilkan gambar tuh kayaknya bagusnya kita mesti pakai stabilizer atau kita pakai gimbal gitu guys. Jadi dia nggak terlalu shaky. Dia biarpun IS-nya kita hidupin, kita onin di settingan, terus kalau lensanya sih ini ya, di lensanya juga ada image stabilizer sih sebenarnya kan, tapi tetap dia kalau kita pakai sambil running gitu jalan, dia shaking ke ini banget, terasa banget guys. Tapi overall sih kamera ini saya
kalau dari segi harga acungi jempol lah, maksudnya worth it lah buat untuk ukuran harga dari segitu. Kalau mungkin dia kalau compare-nya di Sony mungkin 6.600 atau 6.400 kali ya gitu, atau di Sony Alpha Mark II saya nggak kurang tahu. Tapi kalau kemarin saya sempat lihat di YouTube gitu kan, kalau comparein autofocus dual pixelnya masih lebih cepat si Canon M50 ini dibanding Sony Mark II itu ya, A7 Mark II. Ya ini nanti hasil dari gambar-gambar atau video yang saya ambil buat kerjaan kemarin, terus kualitasnya gimana nanti saya sertakan di video ini. Ya intinya sih lumayan lah kalau buat saya sebagai videografer pemula yang baru mau coba untuk menekuni di dunia bidang videografi dan fotografi. Sebenarnya ya mulai dengan budget kecil dulu guys, maksudnya kita beli kamera yang sesuai kantong kita dulu, nggak terlalu mahal. Nanti kalau ada budget, ada duit lagi, baru kita upgrade ke atas gitu. Sementara cukup dengan EOS M50 ini saya masih bisa tercover semua kerjaan saya yang saya butuhkan, masih bisa saya handle. Oke guys, saya nggak usah jelasin ya fitur-fitur di sininya. Kayaknya udah banyak yang jelasin, ini standar sih fitur-fitur. Buat saya juga nggak macam, karena saya gini ya, hasil dari video itu saya masih edit lagi di Adobe Premiere Pro. Jadi saya nggak terlalu ngotak-atik di settingan ini. Paling lebih ke saya lebih ke settingan autofocusnya itu ya, kalau buat kita nge-record orang berarti kita pakai settingannya yang autofocus eye catching, ya yang eye itulah. Kalau standar dia kan ada pilihannya 3 tuh, yang ini nih saya kasih tahu mungkin ya. Gini guys. Nah ini kan gini nih, kita lihat info. Oke, mana nih? Nah ini kan apa sih ini? Nggak kenapa? Ini kan ya. Set. Coba sih gitu. Oke. Nah ini ada pengaturan IS-nya. Terus nah ini metode AF-nya, autofokusnya. Nah ini kan ada yang AF gambar hidung mata nih. Nah ini buat yang manusia, kalau ini buat lebih ke AF-nya ke round di sekitarnya situ, kotak viewfinder. Kalau ini lebih ke titik dia. Nah, biasanya sih saya lebih sering pakai yang di tengah ini ke AF-nya. Terus saya pakai settingannya yang Full HD yang 60 fps. Selalu saya pakai itu, saya nggak pernah pakai yang 25 atau 30. Nggak tahu kenapa, karena memang hasilnya. Tapi nanti ada contoh-contohnya sih di contoh-contoh video yang saya ambil 25 fps, 30 fps sama yang 60 fps. Kan bisa dilihat nanti kualitas gambarnya gimana. Oke guys, dari review dari saya tentang Canon EOS mirrorless M50 ini, mungkin jika video ini berguna buat kalian semua, bisa di subscribe channel saya ini untuk biar bisa menambah lagi informasi-informasi tentang tentang sesuatu yang bermanfaat lah istilahnya. Karena di zaman COVID kayak begini, kayaknya kita mesti banyak-banyak untuk berinovasi, memikirkan cara untuk gimana ya biar kreativitas itu tetap muncul gitu. Jadi ya biarpun diem di rumah, minimal kita masih kreativitas kita masih bisa muncul gitu.
Oke, sampai di sini dulu review dari saya Zep Justi. Nanti ketemu lagi di channel saya selanjutnya. Mudah-mudahan kedepannya bisa terus mengupload video yang bermanfaat untuk kalian semua. Oke, sampai situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah mati nih ya. Nanti besok-besok saya nge-shootnya pakai ini nih, M50 ya. Sekarang saya pakai Canon lagi. Samsung 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 M50 ya? Sama. Oh iya benar. Samsung M50, saya lupa nih. Ini pakai Samsung M50. Besok gantian. Di situ ganti yang ini. Oke guys. Sampai ketemu di channel berikut, di video berikutnya.